Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul dari jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Komunikasi Data dan Jaringan Komputer K02. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, gambarkan serta jelaskan cara komunikasi protokol TCP. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Nah, pada TCP/IP itu terdapat beberapa protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer. Berikut ini adalah penjelasan singkat bagaimana cara komunikasi TCP/IP di dalam jaringan. Pertama, pembentukan paket data pada application layer yang berasal dari perangkat and device. Nah, dalam pembentukan paket data ini, kita dapat menggunakan protokol SMTP atau HTTP dalam paket data. Yang kedua, dilakukan segmentasi dan enkapsulasi paket data pada transport dan internet layer. Pada transport ini terjadi pemilihan protokol yang digunakan pada gambar tersebut menggunakan protokol TCP. Selain itu, pada transport layer ini juga terjadi yang namanya itu three-way handshake, di mana jabat tangan tiga arah adalah metode yang digunakan dalam jaringan TCP/IP untuk membuat kondisi antara host atau klien lokal dan server. Nah, ini tuh metode tiga langkah yang mengharuskan klien dan server untuk bertukar paket SYN dan ACK sebelum komunikasi data yang sebenarnya dimulai. Nah, tujuan paket ini adalah untuk menanyakan atau menyimpulkan apakah server terbuka koneksi baru. Nah, server target ini harus memiliki port yang terbuka dan dapat menerima dan memulai komunikasi yang baru. Yang ketiga, terbentuk paket data baru dengan label atau header yang berisi informasi yang diperlukan untuk sampai ke tujuan pada network akses layar. Yang keempat, paket data dikirimkan melalui internet network menggunakan media dan perangkat jaringan. Yang kelima, paket data diterima lagi pada network akses layar di tujuan akhir. Yang keenam, dilakukan dekapsulasi dan reassembly paket data pada transport dan internet layar. Yang terakhir, paket data yang berisi pesan yang dikirimkan akan dibuka pada application layer, kemudian akan ditampilkan pada perangkat atau tujuan penerima. Ini adalah contoh gambar komunikasi di TCP/IP. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Nah, subnetting itu adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Nah, setiap subnet dideskripsi non-fisik. Untuk jaringan subfisik, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Nah, tujuan subnetting itu yang pertama untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan. Nah, itu supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kedua, itu mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP itu hanya dapat mengintegrasi beberapa network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Yang terakhir, ini tujuannya adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya koneksi akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 10.10.10/16. Subnetting pada IP address kelas A. Subnetting kelas A di oktet 2, 3, dan 4 di oktet terakhir. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet mask dari CIDR lah /8 sampai /30. Nah, kita analisa 10.10.10.10 berarti kelas A dengan subnet mask /16, berarti dimana binernya 1 sampai 1 sampai 8, titik 1 sampai 8, titik 0 sampai 8, titik 0 sampai 8. Di mana 255, titik 255, titik 0, titik 0. Hitungannya bagaimana?
Jumlah subnet sama dengan 28, itu artinya ada 25,6 subnet. Jumlah host per subnet adalah 216 dikurang 2, di mana 655,34 host. Nah, blok subnet sama dengan 256 dikurang 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh kasus kedua, subnetting terjadi dalam sebuah network address di mana 172.16.0.0/25. Subnetting pada IP address ini kelas B. Berdasarkan blok subnetnya CIDR/17-24, itu caranya sama persis dengan subnetting kelas A. Hanya saja blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti kelas C di oktet keempat. Sedangkan CIDR/25 itu sampai dengan /30, blok subnet kita mainkan tuh di oktet keempat. Tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contoh network address 172.16.0.0/25 kita akan analisa. Nah, 172.16.0.0 itu berarti kelas B dengan subnet mas sama /25. Berarti dimana binernya 1.1 sampai 8 kali, titik 1 sampai 8 kali, titik 1 sampai 8 kali, titik 1 0 0 0 0 0 0 sampai 7 kali. Dimana itu artinya 255.255.255.128. Nah, bagaimana perhitungannya? Jumlah subnet sama dengan 29, sama dengan 512 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 27 dikurang 2, sama dengan 126 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 128 sama dengan 128. Jadi lengkapnya adalah 0,128. Contoh kasus ketiga, subnet yang terjadi dalam sebuah network address di mana 192.168.1.0/26. Subnet ini berarti di IP address kelas C. Kita analisa 192.168.1.0 berarti tadi kelas C dengan subnet mas /26. Berarti di mana tuh binernya 1 sampai 8 kali, titik 1 sampai 8 kali, titik 1 sampai 8 kali, titik 1 0 0 0 sampai 6 kali, dimana itu artinya 255.255.255.192. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi perhitungannya jumlah subnet sama dengan 2x, dimana x adalah banyaknya biner 1 pada oktet terakhir subnet mas. Nah, 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Nah, jumlah host per subnetnya sama dengan 2Y dikurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26 dikurang 2 sama dengan 62 host. Nah, blok subnetnya sama dengan 256 dikurang 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 064 128 192. Pertanyaan ketiga, beri penjelasan lengkap terkait perbedaan standar WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g. Nah, 802.11l berbeda dengan kedua standar yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Standar 802.11a beroperasi pada jangkauan frekuensi yang berbeda, yaitu pada frekuensi 5 GHz. Karenanya, ia paling umum digunakan dalam penerapan backhaul, seperti untuk menghubungkan bangunan satu dengan bangunan lain yang berjarak jauh. Karena frekuensinya yang lebih tinggi, standar WiFi ini tidak terlalu bergantung kepada line of sight, sehingga membuatnya berbeda dari 802.11g maupun yang G, yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Meski demikian, jangkauan dari standar ini juga tidak terlalu jauh, terutama tanpa penggunaan antena high gain. 802.11b.
Untuk penggunaan secara umum, Wi-Fi 802.11b dijalankan pada 2,43 Hz sudah cukup. Nah, standar Wi-Fi ini bahkan merupakan standar yang paling diterima secara luas untuk jaringan nirkabel A, B, G, dan N, sehingga menjadikannya sebagai standar yang paling banyak digunakan pula. Di samping itu, harga untuk perlengkapan 801.11b juga yang paling murah karena permintaan terhadap 802.11g. Jarak pemasangan dari 802.11b akan sangat bergantung pada apakah perangkat komunikasi yang digunakan memiliki line offset atau tidak. Jika jumlah penghalang antara perangkat transmisi dan perangkat penerima lebih sedikit, maka sambungan atau koneksi nirkabel juga akan lebih baik, yang berarti pengalaman luasnya di internet akan lebih lancar. 802.11g standar wireless yang satu ini dikembangkan untuk menggantikan standar 802.11b, terutama karena fakta bahwa kedua beroperasi pada frekuensi yang sama, yaitu jangkauan frekuensi 2,4 GHz, dan harga produknya juga sudah turun secara dramatis. Serupa dengan 802b, produk yang menggunakan standar 802.11g juga biasanya akan membutuhkan line offset agar bisa berfungsi secara optimal. Nah, selain itu, semua perangkat 802g dapat berkomunikasi dengan perangkat 802.11b. Nah, salah satu keunggulan utama dari standar yang satu ini adalah kecepatan transfer file antar jaringan atau komputer yang jauh lebih tinggi. Meski demikian, penggunaannya yang paling ideal adalah sebagai penyedia koneksi nirkabel untuk mentransfer file di dalam rumah atau kantor, baik itu file data, musik, suara, maupun video. Karenanya standar 802.11g ini juga bisa dipasang untuk kebutuhan home audio maupun home theater yang memanfaatkan jaringan wireless. Pertanyaan keempat, jelaskan peluang dan tantangan serta keuntungan menggunakan cloud computing. Nah, cloud computing sendiri itu merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Nah, cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Teknologi ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam pengelola data. Sistem memudahkan pengguna untuk login ke internet atau mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Peluang dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari cloud computing. Itu yang pertama, menjadi penyimpanan terpusat pada server, yang kedua keamanan data, yang ketiga lebih murah dan tahan lama. Nah, tantangan terbesar pada layanan computing di Indonesia adalah itu pengertian dari cloud computing itu sendiri gitu, karena masih banyak pihak yang belum mengenal apa itu cloud computing. Kedua, masalah keamanan dan privasi yang mendapat banyak sorotan masyarakat, dan ketersediaan bandwidth, karena dalam penggunaan layanan cloud tentunya dibutuhkan bandwidth yang tidak kecil atau itu biasanya besar banget. Ya, itu saja jawaban-jawaban yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila jawaban yang saya berikan masih kurang karena keterbatasan ilmu atau keterbatasan wawasan yang saya cari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.